印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 111-115. Ketika Murai mendengar suara keras itu, alisnya sedikit tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yue, dan ini adalah rumah orang lain, jadi mereka harus menurunkan postur tubuh mereka. Pada saat waktu mandek, Mueller merasakan sebuah tangan menarik sudut bajunya, lalu pergi ke samping ayahnya yang tadi, dan foto Xiao Yan dan yang lainnya muncul di matanya. Mueller juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kekuatan Kaisar bertarung bintang tiganya ada di tangan Yu Yu ini. Meskipun dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara, karena takut jika dia secara tidak sengaja menjadi kepala Yu Yu, keluarga tidak bahagia, jika dia menamparnya, dia akan berakhir. Orang tua Yu Yu, jangan marah. Murai juga mengetahui bahwa putranya telah meninggalkan sisinya dalam sekejap, dan ditangkap oleh Yu Yu, dan dia langsung berteriak. Douqi langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan kemudian berubah menjadi cetakan telapak tangan Douqi dan menyerang Yue Yu. Yue Yu mendengus dingin, dan kemudian cetakan telapak tangan yang menakutkan dari ki pertempuran hancur begitu saja, dan kemudian, terlepas dari apa yang terjadi pada Murai yang marah, dia melemparkan Murai di tangannya ke Xiao Yan. Mari kita serahkan padamu. Lalu Yue Yu berkata dengan ringan. Dulu, aku cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak berharap kamu membalas dendam atas kebaikanmu sekarang. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yan juga melihat ke arah ketakutan Mueller dan berkata perlahan. Api putih susu di tangan Xiao Yan langsung menutupinya, dan dia baru saja akan menyerang Mueller. Ayah, selamatkan aku. Mueller juga berteriak keras, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan akan mulai, selembar kertas putih yang dibungkus dengan douqi merah menyala perlahan-lahan muncul di telapak tangan Murai. Di atas kertas putih merah menyala, hanya ada kata Wu yang menonjol. Yu Yu tua, apakah kamu tahu apa ini? Murai pun berteriak keras. Perintah Wu Cheng. Yue Yu mengerutkan kening, melihat kertas kosong di telapak tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, para pemalas mundur. Kami mencari Xiao Yan. Murai juga berbicara perlahan. Sial, ini sebenarnya perintah sihir bela diri. Yue Yu juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk keluarga tersebut. Apa itu perintah kota bela diri? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah dicari Wu Cheng. Begitu seseorang mengeluarkan perintah Wu Cheng, maka orang Wuhuan mereka akan berhenti dengan segala cara. Bahkan jika Anda melarikan diri sampai ke ujung bumi, Anda akan diburu. Yueru juga memiliki mata yang indah sedikit berkerut, tidak menyangka bahwa orang-orang Wu Cheng akan sangat tidak masuk akal. Xiao Yan tertegun. Melihat kertas putih di telapak tangan Murai tidak jauh darinya, dia juga melepaskan kertas putih yang dia pegang di tangannya. Karena Xiao Yan juga jelas, dengan karakter orang di Wu Cheng yang akan dihukum, jika Wu Huan tidak dibunuh di awal, maka pasti akan ada hari ini. Mueller juga merasa bahwa Xiao Yan melepaskannya, dan kemudian melarikan diri dari sisi Xiao Yan seolah-olah dia melarikan diri dari iblis, dan kembali ke sisi ayahnya, menatap Xiao Yan dengan tatapan Schadenfreude. Baisu dari Asosiasi Alkemis menggelengkan kepalanya, tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Yan di kejauhan, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengannya? Karena Baisu adalah seorang apoteker, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yue Yu, jadi dia dapat melihatnya dengan sangat sensitif, bahkan jika Xiao Yan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak energi pendendam, tetapi pada saat ini dendam dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Apa yang salah? Bai Ruo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Tidak apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku sebentar lagi. Xiao Yan bisa memiliki kekuatan dan keterampilan yang begitu halus di usia yang begitu muda. Aku tidak akan mempercayainya jika dia tidak memiliki latar belakang. Sambil menggelengkan kepalanya, Baisu menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap punggung Xiao Yan. Dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian Baisu, dia secara alami merasakan bahwa Xiao Yan hampir membunuh Wu Huan. Hari ini, dia ditemukan oleh Wu Chengling. Beberapa masalah. Rupanya, Presiden Baisu,
seperti Yue Yu, menghubungkan kekuatan Xiao Yan, menyempurnakan keterampilan, dan elf api dengan kekuatan kuat di belakang Xiao Yan. Di lapangan, ketika suara murai sebelumnya jatuh, orang-orang yang telah menyaksikan Xiao Yan memurnikan pil obat kekaisaran terdiam, hanya mata yang bercampur dengan keraguan, menyaksikan bayi-bayi yang tidak bergerak. Karakter Wu di atas kertas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Murai memegang kertas putih di tangannya, lalu menatap punggung tubuh kurus itu dengan penggaris berat di punggungnya. Fluktuasi pendendam yang samar muncul di telapak tangannya. Selama Xiao Yan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Turun. Di atas kompleks keluarga Yue yang tenang, suasananya membosankan dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan punggungnya yang seperti patung batu akhirnya bergerak sedikit, dan saat sosoknya bergetar, mata murai menyipit perlahan, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah hendak membungkuk. Dia memandang Xiao Yan seperti elang yang mencari mangsanya. Tuan dari keluargamu, Mueller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak dia tidak akan hidup dan menendang. Jika kepala keluargamu mengkhawatirkan masalah ini, maka Xiao Yan juga ingin belajar sesuatu hari ini. Suara samar yang tiba-tiba akhirnya memecah kesunyian di atas kompleks keluarga Yue dan membuat murai mencondongkan tubuh ke depan. Sedikit kaku. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser lagi, tetapi sekarang, mereka semua beralih ke murai, tampaknya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hahaha, keterampilan Muer tidak sebaik yang aku kenali. Tapi Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura bingung. Apa yang saya katakan bukan tentang Muer dan Anda sama sekali. Murai jelas juga rubah tua, dan dia tidak tertipu oleh perubahan topik Xiao Yan gelombang lalu aku tidak tahu apa yang dikatakan patriarkmu. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Murai perlahan menarik kertas putih di tangannya, menatap Xiao Yan dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar beberapa hari yang lalu, putra keluarga bela diri Wu Cheng saya bertemu dengannya di pegunungan reruntuhan. Berita tentang orang berkelahi dan terbunuh. Begitu Murai mengatakan ini, status Wu Huan di Wu Cheng tidak rendah, dan karena bakat kultivasinya yang luar biasa, hubungannya di Wu Cheng tidak buruk. Dan sepertinya karena ayahnya adalah penguasa Wu Cheng, dikabarkan bahwa dia telah ditunjuk sebagai penerus Wu Cheng berikutnya. Sangat disayangkan adegan ini terjadi secara tak terduga sekarang. Oh, aku tidak tahu apa yang dikatakan patriarkmu. Meskipun Xiao Yan tenang di permukaan, dia dengan cepat menghitung bahwa ketika dia berurusan dengan Wu Huan, dia hampir bisa membunuhnya, tetapi karena kemunculan klan jiwa, Wu Huan diselamatkan. Ajaib, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Tim penegak hukum kami di Wu Cheng juga pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat kecil, hanya orang misterius dengan kekuatan besar yang muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan, tetapi berita tentang orang misterius itu, tapi kami tidak punya banyak berita. Tapi tempat kematian Wu Huan di kedalaman pegunungan Warcraft bukannya tanpa keuntungan. Karena kami menemukan sisa kecil api putih susu. Murai menatap Xiao Yan, lalu berkata. Kata-kata Murai seperti guntur, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kompleks keluarga Yue menatap Xiao Yan. Mendengar teriakan Murai, Yue Yu dan Yue Ru, wajah apoteker di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu baru saja digunakan saat Xiao Yan sedang memurnikan pil obat. Pada saat ini, kejutan menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiao Yan. Kata Murai tanpa henti. Patriarkmu benar-benar bercanda. Aku datang ke rumah Yue sejak aku keluar dari reruntuhan. Di mana aku bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis. Selain itu, putra Wu Cheng yang bermartabat di Wu Huan harus dijaga oleh orang yang kuat. Saya seorang alkemis kecil, dan saya tidak bisa tidak memandang rendah saya terlalu banyak. Xiao Yan juga berkata tanpa ragu. Nafas api putih susu yang kami temukan persis sama dengan nafas di tubuh. Murai sudah lama berharap Xiao Yan tidak akan ditangkap dengan mudah, jadi dia membawa putranya Muller. Muller dan Xiao Yan bermain melawan satu sama lain, dan segera menyadari bahwa api putih susu berasal dari Xiao Yanzi, tangan.
Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan. Di atas halaman keluarga Yue, suasananya mematikan lagi, dan matanya penuh kengerian, menatap Xiao Yan di ujung langit. Orang ini, apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Belum tentu, Wu Huan tidak mati dengan mudah, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam. Wajah tetua ketiga yang selalu tersenyum akhirnya menjadi serius saat ini. Hehe, Wu Cheng ini benar-benar metode yang bagus. Dengan menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan, dia bisa menangkap Xiao Yan dengan jujur. Bai Su dari Asosiasi Alkemis juga menatap murai di udara dan berkata perlahan. Untuk keheningan Xiao Yan, mulut murai meluap dengan bangga, dan dia berkata lagi, di reruntuhan, kamu bertarung dengan putraku, kamu menggunakan api putih susu, dan itu sangat kuat. Inilah yang telah dilihat banyak orang dengan milik mereka sendiri, mata, saya kira itu tidak mungkin palsu, kan? Ada banyak orang yang bisa menggunakan api putih susu di benua Xuanling. Mungkinkah orang-orang ini membunuh pembunuh Wu Huan? Xiao Yan mencibir. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, bahkan jika Xiao Yan mengatakan fakta bahwa Wu Huan belum mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Murai berkata dengan dingin, yang lain memiliki api putih susu, tetapi itu tidak menjelaskan banyak hal, tetapi menurut pernyataan Muer sebelumnya, Anda telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, jadi waktu untuk keluar dari reruntuhan terlalu terlambat, tepat pada waktunya untuk Wu Huan. Anda telah mundur ke kedalaman pegunungan Warcraft, yang semuanya menunjukkan bahwa Anda adalah tersangka terbesar. Dan sekarang kamu memiliki api yang sama dengan orang misterius itu, jika ini semua adalah kebetulan. Bukankah ini terlalu banyak kebetulan? Kata-kata tit for tat membuat Xiao Yan dan Murai langsung menjadi protagonis baru di atas kompleks keluarga Yue. Semua mata tertuju pada Xiao Yan. Mata banyak orang yang menyaksikan kehebohan bercampur dengan campuran kengerian dan ketakutan. Mereka juga tidak dapat dipercaya bahwa pemuda ini tidak jauh lebih muda dari mereka, tidak hanya alkemis tingkat kaisar, tetapi juga pembangkit tenaga listrik misterius yang membunuh Wu Huan. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa kekuatan seorang apoteker tidak sebanding dengan orang yang mengolah doki. Patriarkmu, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti konklusif, lebih baik jangan memfitnah sesuka hati. Meskipun Wu Cheng Anda kuat, reputasi Anda tidak baik untuk menyebar, dan kakimu panjang. Pada saya, pergi atau tinggal, bukan giliran Anda untuk menembak saya. Suasana tit for tat di lapangan berlanjut untuk waktu yang lama, Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Murai, dia sepertinya mengerti, lelaki tua ini, hari ini memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, dan sedikit tidak sabar, bangkit di hatinya sekarang, berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Xiao Yan berbalik tanpa henti, dan jatuh ke arah kompleks keluarga Yue. Xiao Yan, jika kamu memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami. Murai melambaikan telapak tangannya dan berteriak dengan dingin, bawa dia. Suara Murai jatuh, dan selusin elit klan di atas kompleks keluarga Yue tiba-tiba menembakkan selusin bayangan putih, semangat juang mereka melonjak, dan tubuh mereka bugar. Selama pergerakan, Xiao Yan dikepung dalam sekejap, tanpa omong kosong sedikit pun. Para elit dengan wajah dingin ini membalik tangan mereka, dan pedang panjang mereka berkedip-kedip. Dengan ayunan pedang, lebih dari selusin bayangan pedang menyelimuti Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yue Ku di Wu Cheng? Penatua ketiga menghela nafas tak berdaya, dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di lapangan. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Selusin elit di sekitar Murai yang akan menangkap Xiao Yan juga dikejutkan oleh momentum yang tiba-tiba. Melihat kedatangan tetua ketiga dari keluarga Yue yang tiba-tiba, Xiao Yan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti kompleks keluarga Yue. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba melangkah maju. Langkah ini, langsung membuat para elit keluargamu tegang. Semangat juang yang samar terlihat samar-samar. Awal dari keluar, aku tidak tahu apa yang Mu Family Master bicarakan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik elit keluargamu yang siap menyerang kapan saja. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, dan suaranya datar, sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Wu Cheng. Kekuatan yang telah berdiri di benua Xuanling selama bertahun-tahun ini, latar belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak berarti Xiao Yan takut pada mereka.
Sekarang Xiaoyan bukan hanya pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga alkemis peringkat Kaisar tingkat pertama. Dengan identitas seperti itu, bahkan level murai setiap orang harus menghormati ketika mereka melihatnya, tetapi ini adalah wilayah orang lain, dan dia tidak melakukannya. Huff, aku tidak tahu. Mendengar ini, seringai muncul di wajah murai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikuti saja saya kembali. Murai juga berteriak, itu hanya omong kosong. Yue Yu juga sedikit marah, ini jelas merupakan persekongkolan melawan Xiaoyan. Pada awalnya, di bawah gerindra lembut putrinya, dia berjanji pada putrinya untuk pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menjemput Xiaoyan. Saat mereka berdua mencapai kedalaman pegunungan Warcraft, Wu Huan dipukuli oleh Xiaoyan. Dia terluka parah, tapi tidak fatal, dan saat De Yuyu mengambil tindakan, Wu Huan juga diselamatkan. Kenapa Wu Huan dibunuh? Oleh Xiaoyan. Hahaha, Patriark Yue, jangan tidak sabar. Ini adalah keluhan pribadi antara keluarga Mu dan Xiaoyan dari keluarga Wu di Wucheng. Jika Patriark Yue bersikeras untuk terlibat, keluarga akan berperang dengan kita berdua. Murai juga bergema di langit seperti guntur. Hahaha, teman kecil Xiaoyan bukan hanya penatua yang berdedikasi dari keluarga Yue saya, tetapi juga telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Yue saya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini patua masih dilindungi hari ini. Yue Yu juga tertawa keras. Kepala keluarga tidak dapat diterima, kemarahan keluarga Mu bukanlah sesuatu yang dapat kami tanggung. Saya harap Patriark berpikir dua kali. Wen Yan Yuyu membuat keputusan. Hahaha, kalau begitu keluarga Yueku akan bertaruh seperti itu. Keluarga Yueku akan melindungi anak ini. Penatua ketiga yang pendiam ingat apa yang dikatakan Yueyu kepadanya, dan segera berteriak. Diam? Aku sudah mengambil keputusan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Yueyu juga berkata sambil melihat semua orang di keluarga Yue. Yueru melirik ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya sangat hebat saat ini. Patua Yuyu, jangan cuek. Turunkan Xiaoyan untukku, kata Murai dengan sungguh-sungguh. Senior tidak perlu campur tangan, aku bisa menyelesaikannya. Xiaoyan juga berkata, Yue Yu ini sangat membantunya, dan di belakangnya adalah keluarga Yue. Yue Yu dapat melakukan ini untuk Xiaoyan, dan Xiaoyan dia tidak selalu bisa membantunya. Yang lain juga terlibat. Elit keluargamu dipilih dan diintegrasikan oleh para tetua keluarga dari para murid dengan kekuatan luar biasa. Dalam hal kekuatan, mereka juga dapat berada di peringkat teratas dari 7 kota besar mereka, dan mereka bekerja sama secara diam-diam, biasanya lebih dari selusin orang menyerang, bahkan jika lawan mereka lebih kuat dari beberapa dari mereka, itu sulit untuk menolak. Kali ini mereka menyerang lebih dari selusin elit keluarga Mu Xiaoyan. Melihat semangat juang yang menutupi tubuh mereka, kekuatan mereka jelas berada di level Kaisar Petarung Bintang 3. Gulungan. Melihat bayangan pedang yang terus-menerus menyerang dari segala arah, wajah Xiaoyan menjadi dingin, dia mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam pegangan penggaris di bahunya, lengannya melambai, dan penggaris kuno besar dari api yang berbeda dipisahkan darinya, kembali lagi, dan jari-jari kakinya mengetuk ringan, tubuh tiba-tiba berubah seperti gasing yang berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, dan penguasa raksasa hitam, dengan energi yang kuat, menyebar dari titik berdiri. Meskipun Xiaoyan telah mengkonsumsi banyak ki pertempuran di tubuhnya setelah lebih dari 10 hari memurnikan pil obat, orang kuat Dou di secara alami dapat menyerap ki spiritual antara langit dan bumi untuk mengisi dirinya sendiri, dan jangan lupa bahwa Xiaoyan adalah seorang apoteker, dan dia kekurangan segalanya. Tidak ada kekurangan pil obat untuk memulihkan balas dendam. Ding ding ding. Di tengah angin kencang yang menderu-deru, di mana sosok-sosok itu bertemu, suara logam tajam yang berpotongan terus terdengar. Bang! Dengan suara yang sedikit teredam, lebih dari selusin bayangan putih mundur dengan keras dari tempat mereka bertarung, dan telapak kaki mereka terlepas dari lantai selama hampir selusin meter sebelum mereka berhenti perlahan dan melihat ke bawah ke pedang panjang yang patah. Ekspresi para elit keluarga Mu sedikit berubah. Bukan hanya keberuntungan orang ini mampu mengalahkan Mueller. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram, dan dia menoleh untuk menatap Murai dengan dingin. Apa maksud keluargamu? Tuan Xiaoyan, sebelum Anda dapat menghilangkan kecurigaan Anda, saya khawatir Anda akan kembali bersama saya. Inilah arti dari Tuan Kota Wu, kata Murai ringan.
Tampaknya perang tidak bisa dihindari hari ini. Mata Xiao Yan menyipit, Han Mang berkedip di matanya perlahan-lahan menyapu lapangan, dan kemudian berhenti di murai, telapak tangan yang memegang gagang penggaris sedikit mengencang, dan dia menghela nafas panjang, tubuhnya secara bertahap rileks. Merasakan relaksasi Xiao Yan, Murai juga menghela nafas lega. Namun, saat dia mengira Xiao Yan akan menyerah, kaki yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya tiba-tiba membeku. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah elit keluarga Mu di alun-alun. Hati-hati, hentikan dia. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan membuat wajah Murai menjadi dingin, dan dia berteriak dengan tajam. Begitu Murai berteriak, Muller di sisi lain adalah yang pertama bergerak. Douki melonjak keluar dari tubuhnya, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu sebagian besar alun-alun seperti anak panah dari tanah, telapak tangan yang bundar meringkuk, dan beberapa angin kencang menyembur keluar. Angin kencang menjerat retret Xiao Yan, dan metode yang begitu cepat dan ganas memang merupakan pembangkit tenaga listrik dari tingkat benih keluarga Mu. Alis Xiao Yan berkerut oleh energi tajam yang datang dari belakangnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada 3 pekerja, Xiao Yan harus ditangkap hari ini. Melihat Xiao Yan yang melayang ke langit, Murai berteriak keras dan melambaikan telapak tangannya. Di belakangnya, 3 lelaki tua berjubah putih tertua bergetar sedikit, tetapi mereka perlahan menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, itu sudah selesai. Bentuk segitiga benar-benar menghalangi retret Xiao Yan. 3 ki pertempuran melonjak keluar dari tubuh 3 orang itu, dan kekuatan penindas yang kuat mengunci Xiao Yan dengan kuat. Di atas langit, ketiga lelaki tua berjubah putih itu perlahan mengipasi ki pertempuran mereka. Karena ki pertempuran besar yang keluar dari tanah, ruang di sekitarnya ternyata sedikit ilusi. 3 pembangkit tenaga listrik tahap awal Do Emperor Bintang 4 memang menakutkan. Melihat semangat juang yang kuat di belakang 3 lelaki tua berjubah putih di seberangnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, hati-hati, ketiganya adalah 3 tetua dari keluargamu. Meskipun mereka hanya kekuatan Kaisar Do Bintang 4 pada tahap awal, mereka adalah saudara kembar, dan mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di tengah Do Emperor Bintang 4. Yue Yu berteriak. Suara itu juga terdengar pada saat ini. Xiao Yan, ayo tangkap tanpa gagal. Jika kami Wucheng bersalah padamu, kami tentu saja akan meminta maaf padamu setelah itu. Meskipun Yu Yu membocorkan rahasia 3 tetua keluargamu mereka, dia tidak menganggapnya serius. Dengan upaya gabungan dari mereka bertiga, belum lagi Xiao Yan adalah puncak dari Kaisar Do Bintang 3, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Do Bintang 4, dia tidak dapat melarikan diri. Segera, Murai mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan dingin, seolah dia menang. Masalah ini adalah keluhan pribadi antara Wucheng kami dan Xiao Yan. Jika ada yang mengambil tindakan, maka itu bertentangan dengan Wucheng saya, maka kami tidak akan menyalahkan kami. Murai juga melihat orang-orang di dalam dan di luar halaman keluarga Yue dengan kejam. Jelas memperingatkan mereka, ayah gelombang apa yang harus kita lakukan sekarang? Yueru juga bertanya dengan cemas. Dulu, ayah saya mengidap penyakit kelam dan tidak banyak waktu tersisa. Yueru berkeliling setiap hari mencari ayahnya untuk menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan kondisi ayahnya, tetapi cinta antara anak-anak dikesampingkan. Ru juga cukup puas dengan Xiao Yan, dan dia sudah lama tidak bertemu orang yang luar biasa, yang pasti menggerakkan hati gadis itu. Siapa yang tidak ingin menemukan suami yang baik? Itu sebabnya Yueru mengatakan bahwa siapapun yang menyembuhkan ayahnya akan menikah dengan orang lain. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xiao Yan harus percaya diri untuk tidak membiarkan kita ikut campur. Jangan khawatir, saya akan segera mengambil tindakan jika situasinya tidak benar. Yue Yu juga menghibur putrinya dengan lembut. Sejak dia jatuh sakit, Yue Yu jarang melihatnya terlihat seperti gadis kecil, dan dia langsung berdiri di atap dan memperhatikan Xiao Yan dan keluargamu. Ucapan Murai samar-samar tegas, menyebabkan tetua ketiga dari keluarga Deiyue, Yue Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit dan bertukar pandang, semua untuk sementara memilih untuk menunggu dan melihat. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikannya, Murai Jie pun lega. Selama orang-orang kuat ini tidak menghentikannya, akan mudah untuk menangkap Xiao Yan. Matanya beralih ke Xiao Yan lagi, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya, ingin memerintahnya. Menjatuhkan. Bawa dia. Murai melambaikan tangannya,
menatap Xiao Yan dengan dingin di udara, telapak tangannya tiba-tiba melambai. Saat suara murai turun, 3 lelaki tua berjubah putih yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bangkit dalam aura, dan tekanan agung, seperti badai yang akan datang, menyelimuti seluruh kompleks keluarga Yue. Perang yang tak terelakkan akan pecah. Merasakan aura agung yang memenuhi langit pada ketiga lelaki tua itu, tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Baru saja sesak napas di dadanya hilang, dan dia menatap 3 jubah putih dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu sangat bermasalah. Jika Dangdang adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 4, Xiao Yan tidak akan takut sama sekali, tetapi tembakan ini adalah 3, jadi murai jelas sudah siap. 3 orang kuat Dou di bintang 4 secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya. Ini terlalu berlebihan baginya, bocah tak bernama ini, bukan? Di atas langit, selusin elit keluargamu yang tersisa semuanya melihat situasi pertempuran di langit. Mereka juga merasa terlalu merepotkan tentang perlunya mengirim 3 tetua Dou di bintang 4 dari keluarga untuk mencegat Xiao Yan. Tahukah Anda, dengan kekuatan 3 tetua di langit, tidak sulit untuk menghentikan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Tapi Xiao Yan ini hanyalah puncak dari Dou di bintang 3, 1 penatua sudah cukup, mengapa Anda perlu 3 tembakan? Tentu saja, bukan hanya elit keluargamu yang memiliki ide ini, tetapi bahkan beberapa orang kaya dan berkuasa di Qingcheng agak tidak terbayangkan. Orang kecil ini tampaknya berada dalam sedikit masalah. Jika ketiga orang tua ini mengambil tindakan, bahkan aku akan tertunda untuk sementara waktu. Penatua ketiga melihat situasi pertempuran di langit dan berkata dengan enteng. Wen Yan Yuyu juga sedikit mengernyit, mengangguk, menoleh untuk melihat putrinya yang sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, dan kemudian memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Pak Tuasu, apakah kamu tidak akan bergerak? Hehe, bagaimanapun juga, Xiao Yan juga seorang tetua kehormatan dari persekutuan alkemis kita, kan? Bai Ruo tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Bai Su. Hahaha, bantuan pasti akan membantu, tapi aku juga ingin melihat batas dari anak ini. Kata Bai Su sambil tersenyum. Bai Ruo juga tertawa. Dia secara alami tahu bahwa kakak tertuanya tidak dapat membantu Xiao Yan untuk menyelesaikan krisis saat ini. Lagi pula, kakak tertuanya harus melihat batasan Xiao Yan sebelum memutuskan sesuatu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dan orang lain mungkin takut dengan Wucheng mereka, tapi Bai Su tidak takut, belum lagi kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5. Ketika dia adalah Presiden Asosiasi Alkemis, bahkan Kaisar Petarung Bintang 5 hanya bisa menghormati, dan saya mendengar bahwa latar belakang Bai Ruo tampaknya agak kuat. Xiao Yan, menyerahlah. Kamu membunuh Wu Huan dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena melawan. Murai meletakkan tangannya di belakang, menatap ke langit, dan berkata dengan keras. Hahaha, Wu Cheng memang sangat kuat, tapi jika kamu ingin menangkapku, beberapa orang ini tidak cukup. Sudut mulut Xiao Yan berkedut dan dia mencibir, matanya perlahan menyapu, mencari peluang bagus untuk menyelesaikannya, tetapi setelah beberapa saat, dia melepaskan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. Dari segi pengalaman, mereka jauh lebih banyak dari dia. Hampir tidak ada kekurangan dalam pertahanan. Momentum yang memenuhi langit bahkan menekan ketinggiannya hingga batasnya. Melihat Xiao Yan yang mengejek kata-katanya, wajah Murai bergetar dan dia menghela nafas lega. Dia berhenti berbicara omong kosong saat ini, dan membanting telapak tangannya ke bawah, berteriak dengan suara yang dalam, pegang dia. Sosok 3 tetua keluargamu digantung di langit, dan ki pertempuran yang agung memenuhi langit dan bumi, dan bahkan ruang angkasa tampak sedikit bergejolak. Merasakan perasaan kekuatan luar biasa yang menggemakan energi langit dan bumi di dalam tubuh, kepercayaan diri yang tak tertandingi melonjak di hati ketiga lelaki tua itu, dan dalam sekejap, keraguan yang disebabkan oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa ditekan. Kaisar Dou Bintang 4. Lihat saja kekuatan puncakku sebagai Kaisar Dou Bintang 3. Xiao Yan juga melihat 3 tetua keluargamu di langit, dan kemudian semangat juang yang kuat merembes keluar. Haha, Xiao Yan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa apoteker kekaisaran yang bermartabat hanyalah sebuah lelucon. Seorang tetua dengan bekas luka di mata kirinya tampak haus darah di mata ketiga tetua keluargamu, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat penatua yang terluka yang melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya,
sidik jarinya bergerak sedikit, dan terkekeh, aku Xiaoyan bisa membunuh Wu Huan, yang membuat kalian semua cemburu, dan tentu saja aku juga bisa menghancurkanmu. Itu hanya sekelompok antek dari Wu Cheng. Xiaoyan juga tahu bahwa keluargamu telah memutuskan untuk menangkapnya karena seni bela diri, jadi dia tidak menjelaskannya. Kekuatan seringkali lebih deskriptif. Xiaoyan. Murai jelas kesal dengan kata-kata Xiaoyan, tapi apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Peran keluarga Mudi Wu Cheng seperti preman. 3 transformasi misterius api surgawi. Begitu suara itu jatuh, sidik jari Xiaoyan tiba-tiba berubah, dan dia mengucapkan suara rendah di dalam hatinya, dan ketika suara rendah itu jatuh, api putih susu di tubuhnya dengan cepat berputar dengan aneh di sepanjang meridian, semburan kekuatan yang dahsyat. Segera menyebar, mengisi setiap sudut tubuh Xiaoyan. Sekarang kekuatan sejati Xiaoyan seharusnya berada di sekitar puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dengan misteri Fen Jue dan tubuh yang lebih tirani dari puncak Kaisar Dou Bintang 3, kekuatan tempurnya sebanding dengan Bintang 3, atau bahkan Bintang 4. Pembangkit tenaga Dou Di tidak terlalu menyerah, ditambah peningkatan 3 transformasi misterius Tianhuo, bahkan 3 tetua keluarga Mu di depannya bisa bertarung. Jika Anda menambahkan keterampilan bertarung yang kuat dan api aneh efeknya cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dou Di Bintang 4. Melihat Xiaoyan yang auranya tiba-tiba melonjak, ketiga tetua keluargamu tertegun pada awalnya, dan kemudian semua menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Mungkinkah ini ketergantungannya yang arogan? Jika ini adalah kartu truf Anda, maka 3 tuan tua harus memberitahu Anda bahwa hari ini, sebagai seorang apoteker kekaisaran, Anda akan kehilangan segalanya di depan begitu banyak orang dari King Cheng. Penatu Askar mencibir, dengan nada halus dalam suaranya. Arti ancaman. Mengabaikan cibiran pihak lain, Xiaoyan mengepalkan tangannya, dan penguasa kuno api abadi tersapu. Penggaris yang berat itu menggesek ringan sesuka hati, menyebabkan suara angin kencang yang tajam. Penguasa yang berat itu tiba-tiba membeku, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di telapak kaki Xiaoyan. Segera, guntur halus terdengar, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam, tersapu dengan keras. Melihat kecepatan Xiaoyan, ketiga tetua keluargamu sedikit terkejut gelombang seketika, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mata haus darah menatap Xiaoyan yang sedang menjarah, cahaya darah di mata tetua yang terluka itu mengamuk, tinjunya tiba-tiba mengepal, cahaya darah memadat, dan segera menabrak Xiaoyan tanpa kepura-puraan. Pukulan ini tampaknya tidak terlalu licik, tetapi beberapa sangat berat, dan di bawah kekuatan yang mengerikan ini, bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi, dan udara yang menyebar langsung cekung. Busur tak terlihat terbentuk, dan meriam udara tak terlihat terbentuk di atas tinjunya, dengan suara menusuk bergema di langit. Oh terdengar. Menghadapi serangan pembukaan Elder Scar, ekspresi Xiaoyan tidak berubah, energi pendendam tubuhnya juga meraung melalui meridian seperti banjir, dengan telapak tangannya mencengkeram gagang penggaris dengan erat, nyala api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan The Heavy penggaris dibungkus sebanyak mungkin, dan segera, penggaris ganda yang digenggam, juga tanpa sedikit pun penghindaran, langsung membanting tinju berwarna darah dari sesepuh yang terluka. Cong! Pada saat keduanya bertarung, suara keras emas dan besi bentrok tiba-tiba keluar, dan bergema di telinga banyak orang di bawah. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan kesemutan di gendang telinga mereka. Di langit, tempat mereka bertemu, riak energi yang kuat menyebar seperti gelombang air ke segala arah, dan kedua sosok itu, begitu mereka saling bersentuhan, tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang dari penguasa yang berat membuat telapak tangan Xiaoyan mati rasa. Kekuatan penatua yang terluka di sisi berlawanan agak di luar dugaannya, tetapi pihak lain tampaknya terlalu berlebihan. Setelah mundur beberapa langkah, sesepuh yang terluka itu menstabilkan sosoknya, menatap dengan muram ke petak kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, dan meraung dengan suara rendah, api ini sangat aneh. Api putih susu pada penggaris berat Xiaoyan tadi secara alami terlihat oleh tetua yang terluka ini, tapi dia tidak memikirkan level itu. Lagi pula, api suci terlalu langka, tetapi begitu dia bersentuhan dengan mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah darah yang digabungkan oleh ketiganya telah berubah menjadi kekosongan di bawah pembakaran api putih susu. Barusan tiba-tiba shock. Selain itu, api putih susu tidak hanya itu, tetapi ketika mereka bertiga bergabung untuk menyerang Xiaoyan, nyala api yang sedikit kecil melesat langsung ke hati mereka. Api yang tampaknya kecil baru saja muncul di hati mereka bertiga,
yang menelan semangat juang mereka dan mengganggu pikiran mereka, jadi mereka harus memompa energi mereka untuk menjaganya. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu betul bahwa bahkan energi berwarna merah darah ini adalah api ilusi, api yang benar-benar biasa, dan di benua Doudi. Ini, satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah api yang paling ilusi. Hanya api suci yang mengerikan yang bisa melakukannya. Ini bukan api suci, kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini. Elder Scar jelas adalah pemimpin dari ketiganya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah kejutan singkat. Melihat Elder Scar benar-benar menderita kerugian yang kelam, ekspresi kedua tetua setelahnya juga sedikit tenggelam. Mereka benar-benar meremehkan anak ini. Qi Zisheng berubah, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia. Elder Scar menatap Xiao Yan dengan mata berdarah, melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, dua tetua lainnya juga mengangguk. Mereka licik, dan mereka secara alami tahu apa artinya membalikkan kapal di selokan. Bekas luka yang lebih tua sudah menderita kerugian karena perawatannya. Sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lain, jadi lebih baik dibersihkan secepatnya. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, ketiga tetua keluargamu secara alami tidak akan memiliki penundaan sedikitpun. Ketiga sosok itu muncul bersamaan. Hanya dalam satu nafas, mereka menggertak Xiao Yan, lalu tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga. Dikelilingi oleh Xiao Yan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Semua retretnya telah diblokir oleh tiga orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini benar-benar memiliki beberapa cara, tapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi pesuruh untuk Wu Cheng. Kilatan kejutan melintas di hatinya, hancur. Bang! Penggaris yang berat itu jatuh, dan sesosok tubuh muncul, tetapi itu adalah Penatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Ketika Xiao Yan menghancurkan penggaris yang berat itu, dia ternyata langsung memeriksa kaki beruang itu, adalah dengan paksa meraih penggaris yang berat itu. Telapak tangannya berkedut, tetapi penggaris yang berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap, pikirannya bergerak, dan api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah nyala api aneh ini, telapak tangan beruang energi besar berwarna darah tiba-tiba dipancarkan. Ada suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia tidak mau santai sama sekali, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh, pembuluh darah biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang menakutkan segera meletus. Qi Ke dengan paksa meraihnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, cahaya perak berkilat di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu dengan keras, dan bayangan muncul di belakangnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng meninggalkan tangannya, dan aura Xiao Yan juga meroket. Tanpa efek misterius dari penguasa kuno Yi Huo Heng untuk menekan ki pertempuran, Xiao Yan adalah puncak sebenarnya saat ini. Jarak seperti itu, di bawah kedipan Xiao Yan, hampir tercapai dalam sekejap mata, tinjunya tiba-tiba terkepal, buku jari tengahnya menonjol dengan aneh, dan segera menghantam dada Penatua Scar. 8 ekstrim runtuh. Ketika kepalan tangan hanya berjarak setengah kaki dari dada Elder Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Di bawah energi ini, udara diwarnai dengan jejak samar. Suara robek, dengung, bernada tinggi, bergema di telinganya. Ini adalah keruntuhan 8 ekstrim. Jangan lihat keruntuhan 8 tiang ini hanyalah keterampilan bertarung Xuanji, tetapi bahkan tiga tetua keluargamu di depan mereka tidak dapat mendeteksinya ketika mereka terganggu dan keluar untuk menahan api. Aneh di tubuh. Berbicara tentang kekuatan Xiao Yan di level Doudi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia perlihatkan terkadang dapat mencapai efek ajaib. Bang! Pada jarak seperti itu, ketiga tetua terganggu dan keluar untuk menghilangkan jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan tetua yang terluka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menerima pukulan Xiao Yan. Kekuatan mengerikan keluar dari dada bekas luka itu. Pada saat itu, bentuk cekung muncul di dada pembuatnya, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia mengguncang bahunya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, membentuk. Batuk, batuk, batuk. Penatua bekas luka juga memuntahkan seteguk darah. Bunuh dia untukku. Lalu dia berkata dengan marah. Dengan satu pukulan, Elder Scar dipukul mundur,
dan ketika dia mundur, alis Xiaoyan tiba-tiba sedikit berkerut gelombang dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia menemukan bahwa pukulan ini membuat nafas Elder Scar ini melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiaoyan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah Xiaoyan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelan api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Di dalam hatinya, jika tidak, Xiaoyan tidak akan berhasil dengan mudah. Jinglian Demon Fire peringkat ketiga memiliki efek khusus memurnikan segala sesuatu. Selama ada yang ternoda olehnya, itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Ia bahkan dapat dibimbing oleh emosi manusia dan masuk ke dalam tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Void Swallowing Flame peringkat kedua juga memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Oleh karena itu, ketiga tetua harus menggerakkan sebagian besar kekuatan mereka untuk menjaga dari nyala api yang tiba-tiba di hati mereka. Pikiran berkedip di dalam hatinya, reaksi Xiaoyan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap, itu mengeras menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Baju besi api memadat, dan angin kencang mengikuti, dan segera membombardir lapisan tebal baju besi api, mengeluarkan energi agung yang bahkan ruang pun sedikit bergetar. Menderita pukulan yang begitu berat, Xiaoyan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan sosoknya hanyut seperti ikan yang berenang. Ketika sesepuh melihat Xiaoyan terkena pukulan, dia mencibir, dan bukannya mengejarnya, dia mundur selangkah. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Keduanya buru-buru pergi ke Penatua Scar dan bertanya. "Batuk, batuk, aku baik-baik saja. Xiaoyan, kamu tidak bisa kabur hari ini." Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan.